Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Ramadan dengan NIM P13374371251108. Saya merupakan mahasiswa dari kelas 1C jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara mendaftarkan pasien di Rumah Sakit Poltekkes Semarang, dan juga saya akan memberikan bagaimana cara mensubmit pendaftaran dari seorang pasien. Di sini Anda bisa scroll ke bawah dan bisa mengisi data pasien dengan mengisi NIK sesuai dengan data dari pasien tersebut. Setelah NIK terisi, selanjutnya bisa mengisi nama lengkap. Nama lengkap tersebut merupakan nama lengkap pasien yang ingin dirawat di Rumah Sakit Poltekkes Semarang. Selanjutnya bisa diisi tempat lahir, yakni kota dari tempat lahir pasien. Ini diisi tanggal lahirnya. Bisa di scroll ke atas untuk mencari bisa untuk mencari tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir dari pasien tersebut. Sini bisa memilih, yakni Andi Pratama laki-laki, golongan darahnya adalah O, alamat lengkapnya kita isi sesuai yang ada dari data pasien, yaitu kita dapatkan dari KTP. Sekarang kita isi nomor telepon. Setelah itu kita isi email dari pasien tersebut. Bisa mengisi pekerjaan. Kita pilih poli yang dibutuhkan oleh pasien. Kita misalkan poli umum dengan dokter Rina Andriani. Karena kan tidak menggunakan asuransi, maka kita kasih tanda strip saja. Setelah itu kita ketik keluhan utama dari seorang pasien tersebut. Sekarang kita bisa klik daftar sekarang apabila seluruh data pasien sudah terisi dan berhasil.
Nah, ini akan muncul kartu antriannya. Silakan untuk bisa dicetak kepada keluarga pasien. Ini bisa dicetak maupun disimpan atau nanti bisa di print out. Kita simpan saja dengan nama tersebut. Setelah kita save, kita kembali ke sini. Lalu setelah itu kita masuk sebagai seorang petugas rekam medis. Kita masukkan username petugas, lalu password dari petugas tersebut. Ketuk masuk. Apabila tidak bisa diketuk masuk, bisa menggunakan enter ya. Nah, setelah itu kita menuju ke registrasi. Lalu kita ke loket. Terus selanjutnya kita ke registrasi online. Kita masukkan kode reservasi yang ada pada kartu antrian pasien tersebut. Nah, setelah muncul, lalu kita konfirmasi dan buat antrian. Nah, ini sudah. Jadi petugas sudah meng-ACC atau mensubmit registrasi online yang dilakukan oleh pihak pasien. Selanjutnya kita bisa menyimpannya di file explorer. Setelah itu kita bisa memilih penanggung jawab tadi dengan Dr. Rina. Setelah itu kita bisa memanggil pasien yang bernama Andi Pratama yang sudah melakukan registrasi online. Kita mencari namanya dan ya itu yang paling atas, namanya adalah Andi Pratama. Lalu kita pencet OK. Pencet OK lagi. Nah, nama sudah terpanggil. Lalu ketika sudah selesai, kita bisa pencet checklist lagi. Tanda checklist yang ada di situ. Nah, bisa pencet OK dan OK. Nah, statusnya telah selesai. Jadi, pasien atas nama Andi Pratama sudah selesai melakukan pengobatan di Rumah Sakit Poltekkes Semarang. Selanjutnya, apabila pasien tersebut merupakan pasien lama di RS Poltekkes Semarang, kita bisa masuk di RS Poltekkes Semarang yang lama. Lalu kita cari nomor rekam medis dari pasien tersebut. Setelah itu kita pilih bulan lahir dari pasien tersebut, lalu cari pasien, dan ya sudah ditemukan. Lalu setelah itu apabila pasien tersebut ingin berobat kembali di RS Poltekkes Semarang, bisa memilih poli tujuan. Misalnya ini poli gigi dan mulut. Selanjutnya kita pilih dokternya adalah Dr. Rina. Setelah itu bisa dikasih tahu keluhannya. Di sana ada keluhan apa.
Nah, ini sudah berhasil. Setelah disubmit, lalu akan muncul kartu antrian. Nah, kartu antrian bisa dicetak atau disimpan untuk bukti bahwa pasien tersebut telah terdaftar secara online. Nah, setelah itu kita masuk ke sebagai petugas. Kita login sebagai petugas, kita cek. Ini kita coba cek dari pendaftaran seorang Anti Pratama tadi melalui registrasi online. Kita coba cek lagi kode reservasinya dia dari Anti Pratama itu sendiri. Nah, ini sudah masuk. Lalu kita konfirmasi dan mendapatkan antrian melalui registrasi online, dan kita simpan untuk membackup data dari pasien tersebut. Nah, setelah tersimpan, lalu kita bisa panggil pasien atas nama Anti Pratama. Kita panggil, dan setelah melakukan pengobatan bisa kita checklist seperti tadi. Nah, itu sudah selesai semua pengobatan dari pasien atas nama Anti Pratama. Selanjutnya merupakan pendaftaran manual yang dilakukan oleh petugas PMIK. Nah, kita bisa masuk username dengan petugas dan password yang dimiliki oleh petugas tersebut sendiri. Lalu kita masuk. Setelah itu kita daftarkan secara offline atau manual. Kita klik pendaftaran di bagian registrasi. Nah, ini sudah ada karena yang akan kita daftarkan adalah pasien lama yang sudah memiliki RMA di RS Poltekkes, maka kita tinggal cari di bagian pasien lama. Nah, ini kita cari Andi tadi, Andi Pratama. Kita langsung pilih. Nah, sudah muncul datanya di sini. Nah, setelah muncul kita bisa melengkapi data tersebut. Bisa ditanyain agamanya apa, status perkawinannya apa, pendidikannya apa. Yang bagian masih kosong-kosong bisa ditanyakan kepada pihak yang menjadi wakil dari pasien atau pasien itu sendiri. Ini untuk penanggung jawab.
isi dari keluarga pasien. Nah, ini kita contoh bisa isikan dari istri beliau ya. Nah, ini penanggung jawab diisi nama, hubungannya adalah istri, telepon penanggung jawab, nah dikarenakan alamat dari si penanggung jawab ini sama dengan pasien karena serumah, jadi kita samakan saja. Tapi apabila untuk validasi lagi untuk lebih mengetahui kebenarannya bisa ditanyakan kembali kepada si penanggung jawab tersebut. Nah, selanjutnya kita daftarkan dia ke poli yang dia inginkan, yaitu ke poli umum dengan Dr. Rina, dan cara masuknya dari rujukan dan dia jenis perawatannya adalah rawat inap. Lalu kita save. Nah, setelah save, pasien akan mendapatkan nomor antrian. Nah, kita bisa cetakkan nomor antrian tersebut. Ini kita simpankan di file explorer kita untuk membackup data juga. Nah, itu merupakan nomor antriannya yang kita berikan kepada si keluarga pasien. Oke, sekian video tutorial yang bisa saya buat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan saya dalam membuat video tutorial ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.